وكان الله غفورا رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan sajikan beberapa tayangan ya, nanti seperti yang opening tadi kita sudah ada tayangan ngaji ya dari salah satu santriwati kita asal Kalimantan ya. Nanti dan tema ini akan kita angkat surat Al-Ahzab 59 dan nanti akan kita perdengarkan lagi, ngaji lagi ya, kita kontennya ngaji dah kontennya ngaji, tartil gitu ya. An-Nur 31. Nah tentu sekilas sudah terbayang ya kemana arah pembahasan kita kali ini, obrolan kita kali ini. Yang marak terjadi sekarang ini adanya fenomena jilbab. Jilbab ini merupakan satu varian ya, satu bentuk varian dari syariat jilbab ya, jilbab. Telah jelas di surat Al-Ahzab tadi di pembukaan konten ini, surat Al-Ahzab menyatakan bahwa Allah SWT menyeru kepada baginda Nabi untuk memviralkan perintah kepada istri-istri beliau, kepada anak-anak gadis-gadis, anak-anak perempuan beliau, dan kepada seluruh wanita-wanita mukmin ya. Jadi memang khusus hanya wanita-wanita mukmin yang mendapatkan seruan untuk mengenakan jilbab. Nah dalam perkembangannya kemudian ada varian-varian. Kalau kita kelompokkan variasi jilbab ini ada dua kelompok besar ya. Ada yang berjilbab secara benar yang kita sebut dengan jilbab syar'i. Ada yang mengenakan jilbab tetapi tidak memenuhi kualifikasi syariah. Dan ini kalau kita kelompokkan lagi ada tiga juga ya, ada tiga yang memang berupaya menutup aurat ya. Jadi yang sesuai kualifikasi syar'i itu kan tidak hanya kulit yang tertutup oleh kain, tetapi juga pandangan ia, bentuk ia. Jadi kain harus menutup dan sifat kain ini harus tebal ya, sehingga tidak terawang, kemudian tidak membentuk untuk tubuh wanita. Maka ini yang syar'i. Maka penyimpangan terhadap standar syar'i ini ya ada tiga, setidaknya ada tiga besar ya. Tiga besar. Ada yang berusaha sudah memakai ya, tidak menutup sudah menutup bentuk ya, sudah tebal, tidak terawang, tetapi karena ketidaktahuan atau kurang ilmu barangkali ya, masih ada bagian-bagian aurat yang terbuka, misalkan kerudungnya terbuka di bagian bawah leher, dada, atau kerudungnya hanya diselempangkan sehingga rambut yang di dahi, yang di kening itu masih tampak, seperti itu ya. Itu yang pertama, tidak masuk ranah kualifikasi syar'i. Yang kedua, berjilbab ya, ditutup tetapi masih tampak bentuk tubuhnya atau bahkan masih tampak kulitnya ya. Nah, dalam hal ini termasuk fenomena jilbab itu. Nah secara khusus nanti kita tayangkan jilbab ini juga ada tiga kualifikasi, nanti akan kita urai satu persatu, gambaran seperti itu yang tidak boleh gitu ya. Nah tapi sebelum itu nanti kita ngaji dulu surat An-Nur 31. Tapi sebelum kita ngaji, baik kita kasih satu dasar bahwa ternyata yang di luar kaidah syar'i tadi kan ada dua terhadap perintah berjilbab ini. Ada yang mematuhi, ada yang kemudian tidak mematuhi. Ada yang mematuhi, ada yang tidak mematuhi. Yang tidak mematuhi ini kualifikasinya ada tiga tadi. Ada tiga. Jadi ada yang tidak pakai sama sekali,
Ada yang pakai tetapi masih terbuka di bagian-bagian tertentu. Ada yang memang sengaja pakai tapi masih berusaha menunjukkan aurat itu. Ada 3. Nah, tetapi kesemuanya punya dalih. Mereka yang tidak menetapi syariat berjilbab ini punya dalih, baik yang tidak mengenakan sama sekali maupun yang mengenakan tapi tanda kutip asal tadi, jilbab tadi. Kemudian yang berjilbab ini ada yang standar ya, yang standar kerudung biasa menjulur ke bawah dada sih, tetapi biasa ya, karena mungkin tuntutan kerja dan lain sebagainya, sehingga cukup. Yang penting yang wajib ini tertutup kepala sebatas sisanya wajah, kemudian ke mana menjulur ke dada sesuai dengan perintahnya tadi di dalam surat An-Nur ya, An-Nur. Kemudian bawah juga sudah bagus ya, meskipun pakai celana yang longgar, yang tebal begitu, sehingga tidak membentuk postur tubuh. Kemudian ada juga yang berusaha memakai jilbab itu secara sesempurna mungkin, sebagaimana dalam mazhab Imam Syafi'i itu memakai cadar. Jadi kalau Anda bermazhab Syafi'i itu kalaupun belum mampu bercadar, setidaknya tidak mendiskreditkan wanita-wanita yang bercadar. Jadi jangan lantas kemudian yang bercadar karena kita tidak paham, yang bercadar dipandang secara negatif, teroris lah dan lain sebagainya. Tidak, jangan. Kemudian dalihnya yang tidak sama sekali, tidak pakai sama sekali, dan ini bukan main-main, ini juga seorang tokoh public figure yang menyatakan bahwa dia memahami bahwa syarat masuk surga itu adalah karena keridhaan Allah, dan rahmat Allah, keridhaan Allah itu tidak hanya datang dari satu item. Ibarat orang ingin makan kenyang, dia mengibaratkan seperti itu. Kalau ingin kenyang itu boleh makan soto, atau tidak makan tahu, boleh makan tempe, atau tidak makan tempenya makan baksonya, tidak makan baksonya makan nasinya. Demikian juga dia implementasikan dalam masalah berjilbab ini. Nah, untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, komponennya banyak. Ada sholat, ada puasa, ada berbakti kepada kedua orang tua, ada mengasihi fakir miskin, menyantuni anak yatim, berbusana, menutup aurat dan lain sebagainya. Nah, dia rupanya memahami varian untuk mencapai keridhaan Allah itu sebagai satu kesatuan yang terpisah-pisah, sehingga analoginya konyol. Seperti halnya kalau kita ingin kenyang, boleh tidak makan nasi, boleh makan roti. Sehingga komponen pensyariatan ini juga dipisah-pisah seperti itu. Menurut dia ya, boleh tidak berjilbab tapi sholat. Dia ingin mencapai keridhaan Allah tidak dengan jalan syariat jilbab, tetapi dia melalui pintu kebaikan yang lain. Ini sangat konyol. Ada videonya, ada. Sengaja tidak saya tampilkan, nanti malah menjadi panggung buat dia dan menjadi dakwahnya dia seperti itu, fatal. Dan saya merasa berdosa, channel saya ditumpangi oleh kampanye yang seperti itu. Yang ini jelas-jelas tidak berjilbab, sudah selesai ya, sudah jelas-jelas tidak berjilbab. Tetapi yang terjilbab ini, yang kemudian terjadi fenomena jilbab tadi, ada beberapa varian juga. Sebelum kita lihat dan kita urai satu persatu penggolongannya, kita ngaji dulu sekarang. Yang ngaji dulu kita saksikan surat An-Nur 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Baik, itu ya. Jadi tadi sudah ada penggolongan-penggolongan. Nah sekarang penggolongan dari yang berjilbab, yang kemudian menampilkan gaya hidup fenomena jilbab. Dan ini sudah dikritisi oleh siapa kemarin itu, yang orang non-muslim yang mengurai sedemikian lugasnya mencontohkan jilbab yang dipanggil tukiyem itu dalihnya ya masuk akal, masuk di akal, tetapi tidak masuk di nas pensyariatan. Masuk di akal gimana? Kalau pakai pakaian kan supaya saya nyaman, saya sudah berusaha memenuhi perintah Al-Quran itu untuk menutup. Adapun saya pakai yang ketat sehingga ketat dan lain sebagainya karena saya nyaman seperti ini. Dan Islam, bukankah Islam itu rahmatan lil alamin, untuk memberikan rahmat, memberikan kenyamanan bagi alam semesta. Nah, saya pakai jilbab, memenuhi perintah berjilbab, tetapi nyaman saya seperti ini. Ini real. Ada jawaban seperti itu real. Dan kalau kita dengar sekilas, kita analisa mentah-mentah, ya masuk akal. Nah, kalau kita amati klasifikasinya ada tiga varian dari jilbab itu. Ini yang pertama ini tertutup semua, tetapi dengan kain yang tembus pandang. Ini Masya Allah ini ya, kelihatannya sekilas berpakaian rapat, tetapi kalau diamati atau tidak diamati sekalipun, ternyata itu semua bentuk dan warna tubuhnya kelihatan. Bahkan celana dalamnya kelihatan. Maaf. Itu, seperti itu kelihatan. Itu kualifikasi yang pertama seperti ini. Lalu kualifikasi yang kedua, celana ketat. Boleh jadi atasnya sudah bagus, atasnya sudah tebal meskipun tidak longgar-longgar amat ya, tetapi pinggang ke bawah ini lengket. Boleh jadi atasnya sudah kerudung, sudah bagus, pakai jaket dan lain sebagainya, tebal ya, tidak membentuk banget gitu, tidak tampak menonjolkan begitu, tetapi ke bawahnya ini seperti lepet itu kue Jawa itu ya, ketan dibungkus sama daun, bentuknya sangat terlihat. Dan lagi-lagi alasannya ini kenyamanan, nyaman nggak ribet. Ini ya, yang kedua klasifikasinya adalah ketat di celananya. Nah, kemudian yang ketiga klasifikasinya adalah ketat di bagian atas, di bagian atasannya, bajunya. Jadi atas ketat ya, bawah ya bercelana atau tidak bercelana, berrok panjang mungkin longgar bahkan sampai ke tanah begitu, tetapi atasnya ini ketat banget. Nah, ini contoh-contohnya kita tampilkan di sini. Nah, itu. Jadi ini varian jilbab. Varian jilbab. Jilbab itu bentuk sindiran, sarkasme atau bentuk plesetan dari jilbab sebenarnya. Jilbab itu menutup dengan baik, dengan syar'i lah. Jilbab ini justru menunjukkan itu, membuka dengan sangat sedemikian terlihatnya jilbab. Kalau belum bisa melakukan yang sempurna atau yang mendekati sempurna, kita sebatas kemampuan kita, tetapi tidak dengan
mendiskreditkan, tidak memojokkan, tidak mencela, tidak memandang negatif orang yang ingin menegakkan ajarannya, ya, keyakinannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, berkah bagi kita semua, dan menjadi sebab kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.